Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di ruang sumber kekacauan tak terbatas, benua asal terletak di sebelah dunia asal. Aliran udara chaotic source yang tak ada habisnya bergulung dan berdampak gila pada alam semesta yang dibuka Lise. Tetapi, alam semesta tampak sangat kecil, tetapi dinding kosmik di permukaan dengan kuat menghalangi aliran udara sumber yang kacau balau. Bahkan jika ada beberapa retakan tersebut akan hilang seketika. Tidak jauh dari alam semesta, pemimpin aliansi Wanshan sedang berdiri di aliran udara Hunyuan, dengan cermat mengamati alam semesta yang dibuka Lise. Dia benar-benar memblokirnya. Pemimpin Wanshan sangat terkejut saat ini. Kali ini Lise membuka alam semesta dalam kehampaan dunia sumber yang kacau, dan seluruh proses berada di bawah persepsinya. Meskipun dia terkejut bahwa Lise dapat membuka alam semesta sebesar itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Lise ingin membukanya naik dunia sumber. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bahkan makhluk Hunyuan kelas dunia tidak bisa melakukannya. Menurutnya, Lise tidak akan melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Bahkan seiring berjalannya waktu, setelah Lise menyelesaikan penciptaan alam semesta, dia mengendalikan evolusi dan perluasan alam semesta, secara bertahap mencapai diameter 1 miliar tahun cahaya. Meskipun ada beberapa perubahan dalam pemikiran pemimpin aliansi Wanshan, dia tidak menyangka Lise bisa mengubah alam semesta menjadi tingkat dunia sumber. Alasannya sederhana, yang disebut dunia sumber bisa ada selamanya di ruang sumber chaotic yang tak terbatas. Bahkan jika dihancurkan karena alasan tertentu, itu hanya bersifat sementara. Setelah kehancuran, selama kekuatan sumbernya tidak hilang, dunia baru bisa terlahir kembali. Menurut persepsi pemimpin aliansi Wanshan, alam semesta yang dibuka oleh Lise, meskipun ukurannya melebihi batas, memiliki banyak kekurangan. Setelah dikeluarkan oleh dunia sumber dan memasuki ruang sumber chaotic, ia pasti akan dihancurkan oleh dampak dari aliran udara sumber kekacauan yang tak ada habisnya. Merobek membran dinding dan memusnahkannya sepenuhnya. Alasan mengapa dia mengikutinya ke Chaotic Source Space adalah untuk bersiap membawa Lise kembali ke dunia sumber setelah alam semesta dimusnahkan. Namun situasi di hadapannya jelas di luar dugaannya. Alam semesta yang dibuka oleh Lise tidak hanya tidak dimusnahkan oleh aliran udara sumber chaotic, tetapi juga secara langsung menahan dampaknya. Meskipun luas alam semesta terus menyusut akibat dampaknya, pemimpin Wanshan dapat merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, frekuensi retakan pada dinding alam semesta menurun dengan cepat kekacauan. Dampak dari sumber aliran udara. Mungkinkah dia benar-benar bisa membuka dunia Fongyuan? Pemimpin aliansi Wanshan meragukan penilaiannya sendiri untuk pertama kalinya, dan kemudian memikirkan sesuatu di benaknya, dengan sentuhan kegembiraan di wajahnya. Tidak, jika itu dunia Fongyuan yang dia buka benar-benar, jika saya bisa berubah menjadi dunia sumber, bisakah saya menggunakan dunia sumber yang dia buka untuk menerobos kehidupan Hunyuan kelas dunia? Dunia sumber tempat benua asal berada tidak dapat dimurnikan dan terkendali, tetapi dunia sumber yang baru lahir di sini tidak memiliki kehidupan. Saya bisa menyempurnakannya dan menerobosnya dalam sekejap. Adapun Lise, dia hanyalah kaisar ilahi kesempurnaan sekarang dan belum menembus tingkat Hunyuan. Jika dia bisa membuka satu, dia bisa membuka yang kedua. Saat dia membutuhkannya di masa depan, dia akan membuka sumber baru. Hanya dunia. Memikirkan hal ini, pemimpin aliansi Wanshan melihat ke alam semesta menahan dampak aliran udara sumber chaotic dengan mata yang tajam, seolah-olah sedang melihat harta karun yang langka. Saya harap Lise bisa berhasil, gumam pemimpin Wanshan. Di ruang asli alam semesta, Lise tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpin aliansi Wanshan. Jika dia mengetahuinya, dia akan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sendiri tidak memiliki harapan sedikitpun bahwa alam semesta ini bisa berubah menjadi dunia sumber. Sekarang, Lise Zeng memahami semua perubahan di alam semesta dengan mengintegrasikan kesadarannya ke seluruh alam semesta. Wow, boom, boom, di bawah pengaruh arus udara sumber chaotic yang terus-menerus, seluruh alam semesta tampaknya sedang mengalami proses temper. Volumenya semakin mengecil menyusut dari tepinya. Tentu saja, material yang runtuh ini tidak hilang, tetapi sekali lagi diubah menjadi sumber kekuatan paling primitif, dan dituangkan ke area lain. Membuat area yang tidak runtuh menjadi lebih kuat dan tangguh, bahkan waktu dan ruang menjadi sedikit demi sedikit. Mungkin,
Alam semesta dikeluarkan dari dunia sumber dan dipengaruhi oleh aliran udara sumber chaotic. Ini adalah pengalaman yang sangat menegangkan. Jika ia dapat menahannya, seluruh alam semesta akan menjadi lebih tangguh. Jika ia tidak dapat menahannya, secara alami ia akan menjadi lebih keras, tidak memenuhi syarat untuk bertransformasi ke dunia sumber. Lise dengan hati-hati merasakan perubahan di alam semesta dan berpikir sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tempering akibat pengaruh arus udara sumber chaotic ini berlangsung selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, dinding alam semesta tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif di bawah pengaruh konstan aliran udara sumber yang kacau. Lapisan fluoresensi ungu muncul di permukaan dunia di mana benua asal berada tidak jauh dari sana. Setelah fluoresensi muncul, chaotic airflow, yang masih mampu membuat beberapa retakan pada dinding kosmik, tidak dapat lagi menyebabkan sedikit pun kerusakan pada dinding kosmik. Dan di dalam alam semesta, tepian dunia atas, menengah dan bawah akhirnya stabil. Itu dia, setelah Lise merasakan semua ini, senyuman muncul di wajahnya, mungkin aku sudah cukup memahami Tao, dan lapisan benang sutra asli yang dipadatkan menggunakan kombinasi semua Tao benar-benar dapat menahan aliran udara sumber yang kacau. Bagian paling berbahaya dari tahap kedua akhirnya diatasi. Dindingnya bersinar dan waktu serta ruang stabil. Tahap ketiga bisa dimulai. Awalnya, kali ini dia mensimulasikan transformasi alam semesta menjadi dunia sumber, jadi dia melakukannya jangan pikirkan itu. Bahkan jika transformasinya berhasil, dia bahkan tidak berpikir bahwa simulasi ini dapat bertahan dalam ujian tahap kedua. Dia berharap langkah tersulit dalam simulasi transformasi alam semesta menjadi dunia sumber adalah menahan dampak aliran udara sumber chaotic setelah diusir dari dunia sumber. Namun ia tidak menyangka bahwa lapisan benang sutra asli yang ia ciptakan berdasarkan pengalaman warisan penguasa alam semesta yang runtuh benar-benar berhasil menahan kesulitan tahap kedua, dan itu sangat mudah. Baginya, ini adalah kejutan yang tidak terduga. Langkah selanjutnya adalah menelan dan mengubah aliran udara chaotic source, sehingga alam semesta yang telah menyusut berkali-kali akan mengembang kembali hingga bencana chaotic source universe datang. Pikir Lise sambil merasakan perubahan di alam semesta. Setelah puluhan ribu tahun terkena dampak aliran udara Hunyuan, ukuran alam semesta menjadi sangat kecil saat ini. Alam semesta, yang awalnya berdiameter 100 miliar tahun cahaya, telah dikompresi kembali menjadi hanya berukuran 100 miliar tahun cahaya. Diameternya telah menyusut 100 kali lipat, dan volumenya telah menyusut beberapa kali lipat. Tetapi, meskipun luas seluruh alam semesta telah menyusut banyak, alam semesta itu sendiri pada saat ini seolah-olah telah dilebur dalam oven, dengan segala kotorannya dihilangkan, hanya menyisakan esensinya. Dalam persepsi Lise, pemadatan dan pengekangan ruang batin alam semesta hampir sama dengan yang ada di benua asal, dan telah sepenuhnya mencapai standar dunia asal. Jika alam semesta sebelumnya belum melepaskan diri dari sekat-sekat alam semesta, maka kini dapat disebut sebagai prototipe dunia sumber. Kecuali jumlah dan volume sumbernya, segala isinya tidak jauh berbeda dengan dunia sumber. Dunia luar, pemimpin Wanshan, yang telah mengamati perubahan alam semesta selama puluhan ribu tahun, juga memperhatikan fluoresensi ungu yang muncul di dinding alam semesta, dan ukuran alam semesta berhenti menyusut. Apakah ini sukses? Pemimpin Wanshan bergumam, jika Anda berhasil menahan dampak aliran udara sumber chaotic, Anda dapat bertahan hidup di ruang sumber chaotic yang tak terbatas selamanya, meskipun volumenya jauh lebih kecil dari dunia sumber normal, tapi itu harus dianggap sebagai dunia sumber. Tidak masalah. Selama itu disempurnakan ke tingkat dunia, saya dapat membantunya mengumpulkan kekuatan aslinya. Pada saat ini, dibandingkan dengan dunia sumber di mana benua asal terletak di sebelahnya, yang dibuka oleh Lise alam semesta ini seperti perbedaan antara semut dan bintang, perbedaannya berkali-kali lipat. Namun meski begitu, bagi pemimpin aliansi Wanshan yang ingin menerobos kehidupan Hunyuan kelas dunia, ia tak segan-segan mengambil peluang besar. Tepat ketika dia ingin terbang dan menghubungi Lise, tiba-tiba, rumble, raungan besar menghentikan langkahnya. Saya melihat alam semesta kecil di kejauhan berputar perlahan pada saat ini, dan aliran udara yang kacau di sekitarnya juga membentuk pusaran. Selanjutnya, kekuatan menelan yang mengejutkan muncul di dinding kosmik, menelan sumber udara kacau tak berujung di sekitarnya ke dalam dinding kosmik. Alam semesta yang menelan aliran udara Hunyuan juga mengembang pesat seperti balon. Ini,
Apakah Lise bersiap untuk mengambil satu langkah dan langsung menyerap aliran udara Hunyuan untuk memperluas dunia sumber? Pemimpin aliansi Wanshan terkejut, tapi dia juga berhenti menghubungi Lise sekarang. Bagaimanapun, menurutnya, dunia Fang Yuan di depannya telah menjadi landasan baginya untuk menerobos kehidupan Hunyuan kelas dunia. Jika dia dapat mengumpulkan lebih banyak sumber kekuatan dalam satu langkah dan mempersempit kesenjangan dengan dunia sumber normal lainnya, ini akan sangat membantu terobosannya di masa depan. Manfaat kelas dunia lebih besar. Karena telah diblokir oleh kemacetan selama bertahun-tahun tanpa akhir, tidak masalah jika Anda menunggu lebih lama lagi. Saat ini, di ruang asli alam semesta, Lise telah mendorong keinginannya hingga batasnya saat ini, dan dia meraung di dalam hatinya, kekuatan sumber kekacauan, menarik dan meluas. Kehendak itu meledak, memicu ruang asli alam semesta, melepaskan melahap tanpa akhir kekuatan. Wow, ruang dan waktu alam semesta yang baru saja stabil meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Sinar cahaya ini mengandung kekuatan Taoisme yang aneh, mendorong seluruh alam semesta untuk melepaskan kekuatan menelan, menggunakan beberapa saluran kecil yang muncul di dinding alam semesta bergerak menuju alam semesta. Sumber aliran udara yang kacau di luar membran dinding ditarik menjauh. Gemuruh. Arus udara kekacauan yang awalnya memenuhi bagian luar alam semesta dan menyelimuti alam semesta dipengaruhi oleh kekuatan menelan ini. Ia segera melewati saluran kecil di dinding alam semesta, melewati lapisan ruang dan waktu, dan menuju alam semesta. Seluruh alam semesta berguncang. Ini adalah pertama kalinya menggunakan dinding kosmik untuk menelan aliran udara sumber chaotic. Ini adalah proses yang sangat berbahaya. Bahkan lebih sulit lagi. Pikiran dan kemauan Dewa Kaisar Lise, yang sekuat tingkat sempurna, menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya, tetapi dia terus bertahan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, segala sesuatu di alam semesta ini kini telah mencapai tingkat dunia sumber. Jika ingin berkembang pesat, Anda memerlukan sumber tenaga yang sangat besar. Hanya mengandalkan retakan kecil di ruang asli alam semesta sebelumnya tidak dapat mendukung perluasan sama sekali. Jika ingin berkembang dengan cepat, Anda harus menggunakan dinding kosmik untuk langsung melahap sumber aliran udara yang kacau di luar. Kecepatan melahap ini berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan melahap sebelumnya di dunia sumber. Tentu saja, jika dia ingin mempertahankan kecepatan melahap ini tanpa menyebabkan kehancuran alam semesta, dia perlu menggunakan kemauannya sebagai pemimpin. Rumble, kadang-kadang, sumber udara yang kacau jatuh ke alam semesta melalui saluran ruang waktu, menyebabkan beberapa daratan, lautan, gunung, dan sungai di alam semesta runtuh. Setiap keruntuhan akan menimbulkan banyak reaksi berantai. Tapi semua ini tidak bisa menggoyahkan keyakinan Lise. Bahkan jika seluruh alam semesta hancur, dia harus melanjutkan. Ini adalah satu-satunya cara agar alam semesta masa depannya berubah menjadi dunia sumber. Akhirnya, di bawah upaya terbaik Lise untuk membimbingnya, sumber aliran udara yang tak terhitung jumlahnya memasuki ruang asli dunia sumber, diuraikan oleh titik cahaya sumber menjadi sejumlah besar sumber tenaga, dan kemudian dituangkan ke seluruh bagian alam semesta. Setiap tempat yang runtuh oleh aliran udara sumber chaotic pulih dengan mudah. Tidak hanya itu, seluruh alam semesta mulai berkembang pesat, dan benua, lautan, dan ruang hampa asli dengan cepat menyebar keluar. Bas, dalam sekejap, jalur yang dilalui seluruh alam semesta untuk menyerap aliran udara sumber chaotic telah sepenuhnya stabil. Haha, aku langsung menyerap kekuatan chaotic source, berhasil. Wajah Lise menunjukkan kegembiraan. Langkah ini bisa dilakukan, setidaknya membuktikan bahwa kesimpulannya tentang transformasi alam semesta menjadi dunia sumber selama ini tidak terlalu bermasalah, sehingga menjadikan alam semesta ini benar-benar berpotensi berubah menjadi dunia sumber. Kanan. Sumber potensi dunia, ruang asli dengan ribuan Tao sebagai intinya mengandung lapisan benang sutra asli yang dapat menahan dampak aliran udara sumber yang kacau. Itu diberkati oleh kehendak sempurna Kaisar Ilahi. Lise menghela nafas, dengan begitu banyak metode, alam semesta ini akhirnya berubah. Didorong ke titik ini, saya harap Anda dapat melihat apa itu kesengsaraan sumber kekacauan alam semesta. Petik 2. Meskipun alam semesta ini dapat menahan aliran udara asal kekacauan dengan dinding kosmik, ia hanya dapat menahannya, tetapi ia tidak dapat bertahan selamanya. Untuk hidup selamanya di chaotic source space, karena untuk menahan dampak tersebut,
seseorang harus mengkonsumsi sumber tenaga setiap saat. Seiring berjalannya waktu, konsumsinya jauh lebih besar daripada daya serapnya sendiri, dan daya terus melemah. Jika kekuatan aslinya tidak dapat diisi ulang, setelah keinginan Li Ze surut dan kekuatan aslinya habis, maka alam semesta ini masih tidak bisa lepas dari nasib dimusnahkan oleh aliran udara sumber caotik. Tapi sekarang, di bawah kepemimpinan berkelanjutan Li Ze, alam semesta ini telah sepenuhnya beradaptasi untuk menyerap sumber aliran udara yang kacau melalui dinding kosmik. Bahkan jika Li Ze menarik keinginannya di masa depan, dengan mengandalkan pergerakan alami alam semesta, ia masih dapat menyerap sumber kekacauan aliran udara untuk melengkapi sumber aslinya. Hanya saja tidak secepat keinginan Li Ze. Crash! Aliran udara Hunyuan yang sangat besar di ruang Hunyuan tidak jauh dari dunia sumber di mana benua asal berada sedang dilahap secara gila-gilaan oleh alam semesta ini, dan terus-menerus diubah menjadi kekuatan asli alam semesta itu sendiri untuk perluasan alam semesta. Setelah tahap awal, Anda hanya dapat mempertahankannya dengan sebagian dari keinginan Anda. Li Ze tersenyum, saya hanya tidak tahu seberapa besar alam semesta ini harus berkembang sebelum kesengsaraan kosmik Hunyuan akan datang. Sangat misterius, penguasa alam semesta runtuh karena akhirnya mati, dan tidak banyak catatan yang tersisa dalam warisannya. Tentu saja, Li Ze tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tidak peduli apa, simulasinya telah mencapai titik ini, yang jauh melebihi ekspektasiku. Li Ze berpikir dalam hati, terus berkembang, tunggu sampai kesengsaraan alam semesta Hunyuan muncul, dan rasakan saja, dengan kekuatanmu hanya karena alam semesta ini rusak. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Li Ze memfokuskan seluruh energinya untuk mempertahankan perluasan alam semesta. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.